Gerak. Berdiri. Kalau memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, beri salam. Siap, Pak Ibu. Selamat pagi, silakan duduk. Anak-anak ibu semuanya, apakah hari ini hadir semua sekretaris? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu, satu orang. Siapa itu nak? Aisyah Dwijana Bu. Kenapa dia? Sakit Bu. Ada suratnya? Ada Bu. Oke, mudah-mudahan kita doakan si Aisyah bisa cepat sembuh ya, bisa kembali ikut belajar bersama kita ya nak ya. Baik, masih semangat belajar IPA-nya? Masih Bu. Baik, kita salam literasi dulu ya. Siapa yang bisa memimpin yang ke depan? Saya Bu. Oh ya, silakan Vito. Ayo. Kita bersalam literasi dulu ya. Salam literasi. SMP Negeri 1 Sibolga. Salam literasi. Silakan duduk. Terima kasih ya kepada Vito. Kalian masih ingat pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang alat ukur panjang ya? Masih ingat apa yang kita gunakan minggu lalu? Mana? Penggaris ya. Kita gunakan penggaris untuk mengukur apa saja kita gunakan kemarin itu. Masih ingat untuk mengukur apa saja? Panjang meja. Panjang meja, apa lagi? Panjang tulis. Panjang papan tulis atau lebarnya ya, apa lagi? Panjang buku. Panjang buku ya. Jadi kita sudah lakukan pengukuran dengan alat ukur yang namanya penggaris. Nah sekarang kalau misalnya ibu mau tahu berapa diameter dalam cincin ibu ini, kira-kira bisa nggak pakai penggaris? Bisa. Bisa ya. Tapi bagaimana nih dengan bentuk lingkaran? Apakah nanti hasilnya bisa akurat? Tidak. Iya bisa, tapi hasilnya nanti akan kurang akurat. Nah, untuk itu digunakanlah alat ukur yang lebih tepat untuk mengukur diameter dari cincin ibu ini. Apa saja alat ukur yang ada untuk mengukur panjang? Siapa yang membaca bukunya kemarin? Ada berapa alat ukur? Ya, misalnya. Penggaris Bu, Iya. jangka sorong dan mikrometer sekuk. Iya, ada penggaris, ada jangka sorong, ada mikrometer sekuk. Ya, jadi untuk mengukur diameter ini alangkah lebih baiknya digunakan alat yang lebih tepat, yaitu apa? Jangka sorong. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jangka sorong, ya nak ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, coba perhatikan ke depannya nak. Baik. Tujuan pembelajaran kita, kalian bisa mengenal bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya. Dan kalian bisa mengukur besaran panjang, misalnya diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman benda. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang ibu minta kepada kalian untuk menyimak video berikut ini. Ya, video tentang apa? Video tentang jangka sorong. Kamu simak ya nak ya. Semangat untuk menyimaknya supaya kamu paham bagaimana jangka sorong itu. Silakan disimak video berikut ini. Apakah kamu juga memegang besar? Eits, tentu tidak ya. Izin bertanya Bu, setelah menyaksikan video, saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan ketelitian jangka sorong 0,1 mm dan perbandingan dengan jangka sorong dan penggaris yang mana yang lebih teliti? Baik, anak-anak ibu, ada yang mencoba untuk menjawab pertanyaan dari temanmu? Dia menanyakan ketelitian jangka sorong tadi ya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri, saya dari kelompok 3.
Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tingkat ketelitian yang dimaksud adalah nilai skala terkecil yang bisa diukur untuk jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Sedangkan poin garis ketelitiannya adalah 1 mm atau 0,1 cm. Jadi yang lebih teliti adalah jangka sorong. Iya, bagus sekali ya. Jadi yang dimaksud dengan ketelitian 0,1 mm itu adalah skala terkecil dari jangka sorong. Tepuk tangan dulu buat si Dwi. Oke. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Cecilia Huta Barat dari kelompok 2. Setelah melihat video tadi, saya ingin tahu penggunaan jangka sorong dalam kehidupan sehari-hari untuk apa saja. Oke, bagus pertanyaannya ya. Siapa yang bisa menanggapi apa guna jangka sorong untuk kehidupan sehari-hari? Ya, Bu. Iya, silakan, Christian. Baik, perkenalkan, nama saya Christian. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Guna dari jangka sorong untuk mengukur panjang benda, diameter dalam benda, diameter luar benda, dan kedalaman benda. Misalnya untuk membuat baut dan remang kendaraan. Oke, bagus sekali ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya, Nak ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Kamu telah menyaksikan video pembelajaran tentang jangka sorong ya. Nah, sekarang kamu sudah duduk dalam kelompok-kelompok. Ibu meminta masing-masing perwakilan untuk mengambil LKPD ke depan dan jangka sorong beserta alat yang mau kita ukur. Silakan perwakilan ke depan. Ambil. Ini LKPD-nya. Ya, silakan. Kerjakan. Yang mana ini? Botolnya ada di hasil. Botolnya. Ya. Sudah ya? Masing-masing kelompok sudah mendapatkan jangka sorong. Coba tunjukkan jangka sorongnya. Iya, sudah dapat ya jangka sorongnya. Lalu ada di sini benda yang mau kita ukur. Benda yang mau kita ukur ini adalah botol ya, botol bekas obat. Nah, yang mau kamu ukur nanti ada di LKPD cara kerjanya. Di lembar kerja peserta didik ya. Kamu baca LKPD-nya. Apa yang mau kamu kerjakan ya. Nah, diskusi dengan teman-temannya untuk mengerjakannya. Jadi di sini nanti kita tadi kan sudah tahu ya tujuan pembelajaran kita, kamu dapat apa? Mengukur diameter luar. Lalu mengukur diameter dalam. Dan kamu bisa mengukur kedalaman botol ini. Ya, nanti di LKPD ada. Tolong diisi nih nama bendanya apa. Ya, lalu bagian yang diukurnya apa saja, ya diameter dalam, diameter luarnya berapa. Tadi kamu sudah saksikan videonya, ya silakan dulu bekerja ya. Boleh diskusi untuk mengerjakan LKPD. Silakan Nak, diukur. Ayo. Ya, kamu ada juga apa? Henry, Kenalkan, nama saya Yudhiko Celsiana Simbonga. Kami dari kelompok 2 dan teman saya Mary. Di sini kami akan menjelaskan tujuan dari praktek ini adalah mengukur panjang diameter luar, mengukur panjang diameter dalam, dan mengukur kedalaman dari botol ini. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah botol obat dan jangka sorong. Teknik cara pengerjaannya adalah bukalah pengunci ke kiri, geser hingga menyentuh kedalaman dasar botol. Dibaca dengan pandangan yang tegak lurus. Ke badan, ke matamu. Ya. Oke, hasil yang diperoleh. Hasil yang kami peroleh adalah sedikit skala utamanya. skala utamanya 8,1 cm
yang diubah menjadi 81 mm. Skala Noniusnya adalah 8 dan dikali dengan 0,1 sehingga menghasilkan 0,8 mm. Hasilnya adalah skala utama ditambah dengan skala Nonius, maka 81 mm ditambah dengan 0,8 mm. Hasilnya adalah 81,8 mm. Jika diubah ke cm, maka akan menghasilkan 8,18 cm. Oke, ya dari sini ada yang mau ditanyakan? Pemaparan dari kelompok Siukitor yang menanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya dari kelompok 4 ingin menanyakan bagaimana cara membaca skala utama. Oke, bagaimana cara membaca skala utama Yukitor? Dan temannya boleh. Bagaimana nak? Lihatlah angka 0 pada skala Nonius. Skala Nonius sejajar angka keberapa pada skala utama. Ya, jadi boleh Ibu bantu ya. Coba perhatikan ke depan. Lihat dulu angka 0. Angka 0 ini, nampak tak angka 0? Pada skala Nonius sejajar dengan angka keberapa pada skala tetap? Angka keberapa yang sejajar? 10 cm, Bu. 10. Kalau dia lebih, dilihat yang bagian depannya ya. Jangan ke belakang. Berarti skala utamanya berapa? 10 cm. Saya jadi Jaman Jarnahor dan teman saya Bisa yang Katrina Tobing. kami akan mempraktekkan cara menentukan diameter dalam suatu benda menggunakan jangka sorong. Pertama, putarlah pengunci ke kiri. Langkah kedua, masukkan rahang bagian atas ke dalam benda yang akan diukur. Setelah itu, geser rahang tepat pada benda dan putar pengunci ke kanan. Lalu bacalah skala utama dan skala Noniusnya. Oke, hasil skala utama bisa kamu lihat di belakang di papan tulis, sudah dituliskan, dibacakan. Diameter dalam diperoleh skala utamanya 3,1 cm diubah ke milimeter menjadi 31 mm. Skala Nonius 3 mm dikali dengan ketelitian jangka sorong yaitu 0,1 diperoleh 0,3 mm. Hasil dari pengukuran diameter dalamnya yaitu 31 ditambah 0,3 yaitu dari skala utama dan skala Noniusnya. Diperoleh hasil 31,3 mm. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya. Perkenalkan, saya dari kelompok Pusite dari kelompok 3. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghitung skala Nonius. Terima kasih. Cara menghitung skala Nonius adalah lihat dari sumber listrik pada skala Nonius. Sudah selesai mempresentasikan hasil dari kerja kalian ya di MOTD tadi. Jadi saya harapkan untuk menguji kalian ya. Saya akan kasih kuis. Apakah kalian sudah paham atau belum? Ya. Nah, ini ada latihan soal. Silakan dilihat, dikerjakan. Siapa yang tercepat nanti silakan maju ke depan. Di sini ada soal hasil pengukuran jangka sorong. Perhatikan angka nolnya sejajar dengan angka keberapa. Lalu skala Noniusnya yang mana garis yang berhimpit. Nanti satuannya saya minta dalam milimeter saja, ya. Dalam apa? Milimeter. Silakan. Ya, Bu. Siapa yang siap? Iya. Siapa duluan tadi? Pratama ya? Ya, sabar ya, Nak, ya. Si Pratama. Coba silakan si Pratama untuk mengerjakannya. Silakan. Skala utamanya 6,8 cm diubah menjadi milimeter menjadi 68 mm. Benar nggak itu? Coba lihat. Lihat angka nol ini, angka nol. Angka nolnya sejajar dengan ini kan 7 ya. Berarti di sini 6,9. Di sini 6,8. Apa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah bagian-bagian jangka sorong. 1. Ada rahang atas yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam. 2. Ada rahang bawah yang berfungsi untuk mengukur diameter luar.
Yang ketiga, ada tangkai pengukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang keempat, ada baut pengunci untuk menahan rahang pada tempatnya. Yang kelima, ada skala utama yang memiliki satuan cm dan skala nonius yang memiliki satuan mm. Oke, tepuk tangan.